Menunggu Prof. Amin, Pak Mas Jabat. Oh, masih Mbak Astrid juga belum ya? Iya Bu, tapi sepertinya untuk Prof. Amin tadi dikabarin di grup katanya mungkin telat 10 sampai 15 menit Bu. Jadi Oke, mungkin nggak jalan lama. dulu aja. Oke, berarti saya bisa dijadikan co-host, Mas. Iya sudah Bu. 4 menit lagi kita mulai ya, pas jam 16. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik-baik ya. Ini Alhamdulillah saya baik Bu. ya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tugas ya. Eh, saya belum, mungkin Mbak Astrid yang kedua, apakah sudah apa namanya? Sudah dikumpulkan? Sudah, Ibu. Dari tanggal 17 pukul 20.14. Ya, coba saya cek lagi nanti ya. Yang pertama apakah sudah masuk, Ibu? Yang apa ya, Mbak? Yang pertama Ya, itu. pertama. Ya, apakah sudah masuk juga? Hmm, hmm, bentar, cek. Oh, ya, tugas Seperti pertama udah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan materi selanjutnya. Mohon nanti kepada teman-teman saya banyak menggunakan bahasa Inggris di dalam slide. Jadi gunanya salah satunya adalah agar teman-teman mahasiswa bisa mencatat ya note-note yang ada di dalam materi perkuliahan pada hari ini. Yep. Apakah materi saya terlihat?
Iya Bu, sudah terlihat. Ya, terlihat ya. Nah, kita akan belajar tentang perancangan taman. Saya mengambil quotes dari Routledge ya, tahun 81 bahwa design must be for people. Artinya apa? Bahwa dalam perancangan atau dalam bahasa Indonesia perancangan, dalam bahasa Inggris disebut sebagai desain, itu mestinya for people. Jadi for people itu berarti banyak. Artinya bagi keberlanjutan, bagi fungsi, juga bagi manusia. Misalnya karena output dari perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu untuk mendesain dan membuat suatu usaha dalam desain taman rumah, maka produk desain haruslah for people. Artinya must be for people itu berarti must be yang banyak. Tidak hanya secara fungsi mikro, tetapi juga sebagai fungsi makro atau sebagai fungsi keberlanjutan. Kemudian saya mengambil untuk materi kali ini adalah dari bukunya Norman Cabot, yaitu Foundation Landscape Architecture, Integrating Form and Space Using the Language of Site Design. Jadi ini buku acuan yang dipakai selain dari From Concept to Form-nya Reid ya, yang sebelumnya sudah dipakai untuk materi unsur elemen atau komponen lanskap dan juga unsur perancangan. Mari kita mengingat kembali, ada dua materi perkuliahan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah komponen taman, dan yang kedua adalah unsur desain taman. Mungkin sekitar satu persatu ya. Untuk komponen taman, Mas Abdul Jabar bisa menyampaikan apa aja tuh komponen taman? Komponen taman secara garis besar itu kan dibagi menjadi dua, itu ada soft material dan juga hard material. Untuk soft material itu contohnya ada tanaman-tanaman, kemudian tergantung ya, kayak misalkan air itu ada yang masuk juga, ada yang enggak, kemudian ada yang hewan. Nah, untuk hard material itu contohnya kayak furniture yang ada di taman tersebut gitu. Ya seperti itu Bu garis besarnya. Oke. Jadi kita sekarang mahasiswa sudah mampu untuk mengerti ya apa sih yang disebut dengan komponen taman. Nah, kita juga perlu ingat bahwa ini ada yang namanya komponen yang artinya itu biotik ya. Biotik itu hidup ya. Jadi ada manusianya di dalamnya, kemudian juga ada tanaman gitu kan ya kemarin ya. Nah, kemudian kita ingat lagi apa sih fungsi dari tanaman itu? Apa tuh fungsinya dari tanaman itu? Ada 3 fungsi. Coba Mbak Melika. Apa tuh? Tinggi, Bu. Untuk fungsinya ada fungsi estetika, kemudian ada fungsi sebagai struktural, kemudian ada satu lagi yaitu fungsi sedikit Pak. Ada fungsi struktural, ada fungsi estetika, kemudian arsitektural. Ya itu. Ada fungsi apa lagi? Fungsi ekologis. Ya, betul. Langsung jawab aja, enggak apa-apa ya. Kemudian untuk hard material apa? Ada apa saja contoh hard material, Mbak Astrid? Bangunan, pavement. Kemudian? Air itu juga termasuk hard material. Ya. Pavement, terus ya, semua yang keras-keras ya, bangunan ya. Kemudian tanaman juga sebagai fungsi estetika macam-macam ya, nanti dipelajari ada basicnya, kemudian ada special effect-nya, nah nanti dibaca ulang lagi ya. Kemudian hard materialnya kita bisa melihat ada bangunan,
kemudian ada apa contohnya kolam, itu termasuk hard. Atau misalnya side furniture yang lain. Semua komponen taman ini kita harus desain, harus tata dengan yang namanya prinsip desain. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, sebelum ke prinsip desain, kemarin kita belajar tentang unsur. Jadi dalam suatu taman, dalam suatu desain, itu selain harus mengikuti prinsip desain, dia harus ada unsurnya. Kemarin kita belajar ada apa saja? Titik, ya kan? Apalagi? Garis, ada titik, Tekstur, garis, Ibu. tekstur, warna. Warna, visual. Warna, kemudian bobot visual ya. Iya. Ya, apalagi kira-kira? Apakah cukup atau masih ada lagi? Ada bentuk. Bentuk, Ibu. Ya, betul. Bentuk. Kemudian apa lagi? Cukup? Titik, garis, bentuk, tekstur, warna, bobot visual ya. Jadi ini unsurnya. Teman-teman mahasiswa sudah bisa memilah mana yang disebut dengan soft material, mana yang disebut dengan hard material, dan apa unsur desain yang ada di dalam taman. Nah, sekarang prinsipnya. Bagaimana kita mendesain? Kalau mendesain itu harus ada prinsipnya. Prinsipnya seperti apa? Nah, kita lihat definisinya dulu, bahwa desain itu adalah to plan the form and structure of. Jadi artinya apa? Merencanakan bentuk dan juga struktur. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desain itu berarti kerangka, bentuk atau rancangan. Jadi kayak kita membuat apa ya? Pola untuk jahit ya. Nah, itu kita juga membuat pola. Nah, desain itu membuat pola, merancang pola. Dan desain itu menurut Motzloch bahwa merupakan sebuah proses kreatif yang merespon sebuah kondisi dan dihubungkan dengan arti atau maksud tertentu. Jadi kalau misalnya kita memiliki tujuan tertentu, maka desain itu adalah sebuah proses kreatif untuk merespon sebuah kondisi. Ya. Nah, untuk menghasilkan sebuah karya, maka diperlukan prinsip-prinsip desain. Nah, prinsip desainnya itu dalam menyusun dan menata elemen yang sudah ada. Kenapa saya tadi back dulu nih ke komponen, supaya teman-teman tahu yang ditata itu apa sih? Oh, yang ditata itu adalah tanaman. Dan juga ada soft material ya, dan hard material. Ada hard material. Itu yang akan kita rancang menjadi sebuah pola. Jadi membuat pola dulu. Nah, dalam membuat pola itu harus ada unsurnya, seperti kemarin perkuliahan sebelumnya. Titik, garis, bentuk, tekstur, warna, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk menghasilkan suatu karya dan menata elemen, titik, garis, bentuk, bidang, ruang, tekstur, warna, cahaya, bayangan, bunyi, dan aroma, serta elemen lanskap yang sudah ada di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, maka itulah desain. Ya. Perlu prinsip desain. Nah, desain lanskap sendiri adalah seni atau ilmu untuk mengorganisasi dan memperkaya kualitas ruang luar ya, dan ada hubungannya dengan penempatan tanaman serta struktur. Nah, ini yang kita akan tata. Misalnya seperti gambar ini nanti. Nah, desain lanskap itu adalah harus bersifat menggugah. Menggugah itu artinya apa? Menggugah itu artinya menarik ya. Menarik. Kemudian bermakna. Bermakna itu berarti merupakan kalau bermakna itu memiliki arti, manfaat. Ya. Jadi yang menggugah ini artinya menarik, harus menarik lah. Kemudian harus memiliki manfaat. Nah ini kalau dibahasakan adalah estetik dan fungsional serta berkelanjutan. Artinya tidak, bahasa Jawanya tuh enggak sak gebiaran. Enggak cuma sekali doang, tetapi berkelanjutan atau
sustain ya. Ya, jadi sustainable. Itu. Nah, sekarang kita akan mencoba, Bu, kok ini ada gambar, ini maksudnya apa? Oh, ini adalah contoh tentang pola desain. Polanya berbeda-beda, Mbak dan Mas. Jadi ini saya berikan contoh sebelum kita belajar prinsip supaya punya gambaran apa itu desain. Kalau kita bisa melihat, kotaannya itu sama. Kotaannya itu sama, hanya sekian ini ya. Kotaannya itu sama. Sama semua. Tetapi kita bisa melihat pola yang ini adalah pola daun maple. Jadi dia bikin pola dulu, kayak kita kalau mau bikin rok atau celana dalam jahit, itu bikin pola. Seperti minggu kemarin saya pernah ngajari bikin polanya dulu. Ya. Setelah pola, kemudian diapakan? Diisi. Nah, yang di sini diisi. Diisi laun itu rumput. Kemudian diisi apa? Nah, untuk mengisi ini, untuk mengisi pola, butuh yang namanya prinsip atau aturan. Kayak kita beribadah, butuh namanya agama, tuntunan ya, tuntunan untuk bisa beribadah. Nah, ini bagaimana kok saya bisa membuat seperti ini? Kenapa kok seperti ini ya? Ini contohnya. Ini polanya ini ya. Ini sampingnya, ini juga sampingnya begini. Kalau kita bisa melihat, ini awalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini juga sama, ini bentuknya seperti ini. Ini juga seperti itu. Ini garisnya dia, kemudian dia isilah. Ini isinya. Nah, itulah yang namanya dengan prinsip desain dan juga desain itu sendiri. Jadi dalam mendesain membutuhkan yang disebut prinsip desain. Yaitu merupakan apa? Aturan atau semacam batasan ya, prinsip ya, tuntunan ya. Tuntunan mendesain ya, harus seperti apa. Kemudian ada beberapa prinsip desain yang harus kita penuhi dalam mendesain. Yang pertama adalah scale and proportion. Scale and proportion dalam bahasa Indonesia adalah skala dan proporsi. Apa itu? Contohnya begini, Mbak dan Mas. Untuk yang skala dan proporsi ini misalnya kita mendesain taman rumah. Oh, taman rumah saya kecil kok, Bu. Seberapa, Mbak? Oh, cuma 3 kali 4 meter misalnya. Nah, skalanya, ini skala ini ukurannya, maka kita dalam mendesain di dalam taman itu harus memiliki skala manusia. Misalnya ya ini orang. Wes tamannya kecil, cuma 3 kali 4. Pohonnya pakai, misalnya pohonnya pakai pohon sawo yang gede-gede. Atau pakai pohonnya adalah pohon mahoni. Ini jelas tidak skalatis. Kenapa tidak skalatis? Tidak memperhatikan proporsi. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah scale and proportion. Yang kedua adalah balance. Balance itu seperti yang kemarin kita pernah bahas tentang bobot visual. Bobot visualnya adalah sama dan memiliki attraction atau memiliki menarik ya, atau menarik. Balance. Balance itu tidak harus simetris, tapi bisa asimetris ya. Boleh Bu, taman rumah. Misalnya kita mau tamannya formal, polanya demikian. Taman rumah boleh, ini namanya simetri. Tapi nanti ada juga yang asimetri, tetapi tetap harus balance ya. Jadi tetap harus balance. Nah, ini contoh nih, contohnya di samping ini. Kemudian rhythm. Rhythm itu adalah irama. Irama itu ditunjukkan dengan movement atau pergerakan dari eye, mata, pandangan mata yang dilihat dari pengulangan features ya, repeat features.
Repeat features ini, features bisa berupa soft atau hard. Ya. Jadi teman-teman sambil nulis ya, nyatet supaya nyantel. Karena saya menggunakan ini biar nanti kalau saya share PDF-nya itu punya catatan-catatan sendiri gitu ya. Kemudian unity itu adalah kesatuan, itu merupakan linkage ya. Linkage dari garis, material, juga tanaman, dan semuanya itu konsisten dalam karakter desain. Jadi nggak boleh tuh yang kayak minggu kemarin tuh cerita ya, ini rumahnya nih. Terus saya desainnya ceplok-ceplok gitu ya, gini, nggak boleh ya. Jadi harus dibuat dulu pola. Setelah pola harus diisinya pakai repetisi atau pengulangan irama. Ya, ini contoh ya seperti ini. Kita lihatnya enak dipandang. Ini rumah ya tanpa atas. Ini rumah, kemudian ada stepstone, tapi indah dipandang. Nah, ini yang arsitektural seperti ini. Kemudian empasis itu adalah seperti yang saya pernah sampaikan, dia merupakan fitur yang menarik perhatian dan juga mengundang kita untuk melihatnya ya, semacam yang disebut dengan focal point. Itu adalah empasis ya. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah skala dan proporsi, yang kedua adalah balance, yang ketiga adalah irama, yang keempat adalah unity, yang kelima adalah empasis ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Mas Jabar, Mbak Melika, Mbak Astrid, ada Berarti pertanyaan? untuk yang empasis itu nanti lebih ke focal point-nya ya, Bu? Nanti kita kayak Iya, menentukan betul. focal point di desainnya itu. Iya, jadi dia adalah feature that attracts, menarik perhatian, dan invite, mengundang yang pandangan yang lainnya. Artinya apa? Artinya elemen lain ini yang ada di sini itu berusaha untuk mengarahkan ke atraksi yang kita tuju. Misalnya gini, misalnya kita diminta untuk mendesain taman hotel ya yang bersifat tropis. Kemudian kita ingin menampilkan yang disebut dengan dinding ya, mungkin dinding air ya, dinding air. Nah, dinding air ini supaya mengarahkan ke sini maka ada empasis. Mungkin empasisnya bisa berupa tanaman atau blok-blok ya yang mengarahkan ke focal point. Nah, seperti itu. Gitu. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke, Mbak Melika sama Mbak Astrid ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Tadi kan untuk yang balance itu kan ada yang tidak skalatis ya, Bu. Nah, tidak skalatisnya kan kalau misalkan ternyata tanaman yang kita gunakan itu tidak terlalu menjulang tinggi atau kayak gimana gitu, masih belum kurang masuk yang tidak memperhatikan proporsinya itu. Oke, baik. Jadi yang disebut dengan ada dua Mbak. Jadi yang Mbak tanya itu scale proportion atau balance. Kalau balance itu lebih ke arah simetri dan enggak non asimetri ya. Tapi kalau skala yang Mbak tanyakan itu sebenarnya skala dan proporsi. Nanti akan kita bahas satu persatu lebih jelas setelah ini. Jadi yang Mbak tadi tanyakan itu skala dan proporsi. Kadang-kala kita itu ke satu tempat yang memiliki desain yang salah ya, mungkin desain yang enggak tepat, itu kita rasanya itu akan enggak enak, Mbak. Jadi kayak enggak nyaman gitu. Karena apa? Aduh, aku orangnya segini nih, tingginya 160, tapi kenapa tinggi-tinggi seperti ini ya? Jadi kesannya bukan indah, tapi malah terancam ya. Jadi ada desain yang memang seperti itu. Kalau balance itu simetri dan asimetri. Jadi asimetri itu boleh Mbak, nggak harus seperti ini kayak mirror gini kan. Kalau kita biasanya simetri itu seperti kertas dilipat tengah itu ya, itu simetri ya. Tapi boleh asimetri, boleh Bu, nggak kayak gini, boleh kayak gini boleh, seperti ini boleh, tetapi bobot visualnya sama. Nah ini akan saya jelaskan. Nanti saya jelaskan selanjutnya.
Mbak Astrid ada pertanyaan? Sebenarnya mau nanya itu Bu, kalau balance kan kalau di asimetri kan bisa. Nah itu berarti kayak focal point-nya gimana ya? Nah, asalkan bobot visualnya itu sama, focal point bisa diletakkan di mana saja. Yang penting bobot visualnya sama. Nah, ini saya akan berikan satu persatu penjelasan sehingga nanti akan lebih jelas. Yang pertama, ini yang tadi ditanyakan oleh Mbak Astrid. Scale and proportion, ya. Jadi, scale and proportion itu adalah skala dan proporsi yang sifatnya itu adalah dia mendefinisikan ruangan. Apakah ruangannya itu kecil, apakah ruangannya itu besar, dan bagaimana dimensi fisiknya. Itu skala dan proporsi. Nah, skala dan proporsi itu relatif terhadap benda. Jadi kita itu kan nggak mungkin ya, tergantung user aja. Jadi usernya orang bule sama usernya orang Indonesia itu kan berbeda. Sehingga dia dikatakan di sini relatif terhadap objek. Ya. Kemudian yang paling penting adalah dia adalah relatif to the human body, terhadap manusia. Nah, scale dan proportion ini dapat ditemukan di tanaman, hardscape, dan open area. Prinsip skala dan proporsi harus kita penuhi dalam mendesain taman. Ya, yang pertama contohnya begini. Mungkin kita bisa melihat nih ada 3 gampangannya. Saya tanya gambar, ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Gambar pertama, kira-kira proporsi atau disproporsi atau enggak proporsi? Coba Mas Abdul Jabar nih, proporsi atau enggak gambar pertama? Untuk yang gambar pertama, saya rasa masih tidak proporsi ya Bu, karena itu kan Iya. iya, disproporsi. Karena ini Terlalu tinggi banget gitu. Untuk dindingnya juga yang di sebelah kiri itu kayaknya terlalu tinggi dibanding tubuh manusianya. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini contoh. Mbak Melika bisa melihat rumahnya segini nih yang tadi Mbak Melika nanya. Rumahnya segini, pohonnya segini. Kira-kira proporsi atau enggak? Mbak Melika. Tidak proporsi, Bu. Iya. Pohonnya lebih kependekan daripada rumah. Iya, berarti yang proporsi yang ini ya kan. Kemudian contoh yang nomor 3, ini coba Mbak Astrid. Menurut Mbak Astrid ini proporsi atau disproporsi? Kalau menurut saya itu yang kalau manusia sama dindingnya kan proporsi, tapi kalau sama tumbuhannya itu enggak. Nah, kalau ini proporsi ya. Kenapa proporsi? Karena kita coba bandingkan dengan yang ini. Kalau tingginya ini sampai 2 kalinya aja ya, ini kan 2 kalinya ya. Nah, ini enggak proporsi. Tapi kalau ini proporsi. Artinya apa? Proporsi ini adalah batas wajar atap, kayak kita di rumah kan atapnya ya enggak tinggi banget ya. Nah, batas wajar ketika tingginya itu adalah 1/4 dari tinggi human ya. Nah, jadi misalnya 160, maka gunakanlah tanaman yang maksimal ya, maksimal adalah 2 meter. 200 cm. Nah, ini contoh, ini proporsi. Jadi terlihatnya lebih apa ya, lebih enak dilihat. Ini contoh. Kemudian kita lihat skala dan proporsi di tanaman itu bisa dari tanaman yang jumlahnya massal, tapi jumlahnya banyak, can vary greatly, dalam jumlah yang banyak. Contohnya seperti ini ya, ini adalah skala atau proporsi di tanaman. Ini seperti ini gambar ini. Ini ya, ini skala dan proporsi dalam bentuk massal. Seperti yang digambar tadi. Ya. Ini buat kesan dan ruang. Jadi intinya kalau skala dan proporsi itu intinya gini loh. Kita desain taman 3x4 nih. Jangan sampai 3x4 itu dikasih pohon tinggi-tinggi, dikasih semak dur-dur gitu enggak. Tapi
berskala. Kira-kira manusia itu nyaman enggak sih jalan di situ? Kemudian bisa difungsikan tidak toh? Nah, itu skala dan proporsi. Nah, skala dan proporsi bisa dibentuk oleh tanaman, bisa dibentuk oleh hardscape. Nah, kalau dibentuk oleh hardscape, itu harus relate dengan human body untuk fungsinya dan juga nyaman secara psikologi. Contoh, seperti apa, Bu? Contohnya adalah ini loh, ini oleh hardscape. Proporsi hardscape. Ini cocok tangganya nggak usah melengkang-melengkang naiknya ya. Di struktur itu, oh panjangnya tangga naiknya kok 50 cm kan harus manjat gitu. Nah itu nggak bisa. Jadi sesuai dengan fungsi tubuh dan sesuai dengan rasa nyaman secara psikologi itu hardscape. Contoh lain, misalnya ada stepstone seperti ini. Ini jaraknya enak, orang jalan gini-gini bisa. Tapi ada juga nih orang mendesain kurang tepat. Misalnya bikin stepstone dari sini sampai ke sini jaraknya kok misalnya 75 cm ya. Kan harus melangkah. Nah, ini enggak skala dan proporsi. Jadi disesuaikan langkah manusianya. Misalnya teman-teman kok punya klien, oh kira-kira ibu melangkahnya seberapa ya? Nah, harus ada ukurannya ya, langkahnya seberapa. Kemudian skala dan proporsi juga dibentuk oleh voids atau dibentuk oleh ruang terbuka. Nah, ruang terbuka itu dibentuk oleh plants dan tanaman dan struktur di mana itu membedakan fungsi dan juga ukuran-ukuran dalam tapak. Jadi voids itu ini ya, voids ini ruang terbuka di antara ruang sisa, kan saya pernah cerita. Ruang sisa antara tanaman dan juga hard material, ini hard rumah di situ, dan ini membedakan fungsi satu dan lainnya. Ini fungsi rumah, ini fungsi display, hanya dilihat, dan mungkin ini fungsi berkumpul, itu voids. Nah, voids ini juga punya skala ya. Tidak mungkinlah kita misalnya bikin meja bar di sini, kursinya tinggi-tinggi segini, wah mau lihat apa gitu. Nah, ini skala dan proporsi. Jadi saya ulang bahwa skala dan proporsi itu dibentuk oleh 3, yaitu tanaman, hard, material, atau saya sebut soft saja ya. Nanti kalau misalnya bias ya. Ini dibentuk oleh soft material, dan oleh voids. Kalau soft material oleh tanaman, itu maka harus memperhatikan jarak pandang. Jarak pandang juga apa tadi? Kenyamanan secara psikologi. Tidak merasa terancam, duh kok malah medeni ya, pohonnya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kenyamanan secara psikologi, dan juga comfort secara fisik ya, nyaman secara fisik. Fisik tuh ya misalnya nggak berduri yang, aduh jangan sampai tanaman berduri didekatkan dengan jalan pejalan kaki gitu ya. Kemudian proporsinya juga nih, kan ada tanaman berduri yang tinggi-tinggi kan nggak mungkin. Sama juga dengan untuk hard material, ini sifatnya harus seperti ini pun dengan voids. Jadi harus memperhatikan yang namanya skala tubuh atau human body. Paham ya? Prinsip desain yang pertama adalah skala dan proporsi ya. Skala dan proporsi benar-benar diperhatikan. Oke. Cukup ya. Kita next ke prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua adalah balance. Sekarang saya mau minta pendapat nih sama Mas Abdul Jabar. Apa sih menurut Mas Abdul Jabar yang disebut dengan penjelasan saya awal tadi itu tentang balance?
Seperti apa menurut pendapat pribadi saja? Seperti apa? Kalau menurut pendapat pribadi saya, jadi balance itu kan berkaitan dengan keseimbangan. Jadi berkaitan juga dengan bentuk, apakah dia tamannya itu berbentuk simetris atau asimetris. Karena balance berbentuk asimetris dan simetris, maka dia berkaitan juga dengan pola dan juga bentuk serta tekstur dan juga bobot visual yang ada di dalamnya. Jadi kalau misalkan di sana ada bobot visual ya diusahakan juga seimbang. Kalau misalkan berkaitan dengan warna juga diusahakan seimbang. Jadi keseimbangan di dalam taman tersebut seperti itu, Bu. Oke. Kemudian untuk Mbak Melika. Mbak Melika tadi kan sudah melihat nih. Tadi kan tanya ke saya nih balance tuh yang seperti asimetri, non asimetri gimana. Nah, ini saya beri contoh di sini. Ini kita bisa melihat yang disebut dengan balance itu adalah equal mass. Artinya masanya sama, tapi tidak sama persis komponennya. Kita bisa melihat di gambar berikut. Coba Mbak Melika dan Mbak Astrid lihat, apakah sama kanan dan kiri material atau komponennya? Berbeda, Ibu. Iya, komponen berbeda, tetapi bobotnya sama, atau bobot visual atau masanya sama. Itu namanya balance. Ya. Actual or visual, nyata atau terlihat, itu memiliki central axis, ya, punya namanya garis. Garis, balance itu bisa dibentuk oleh bentuk, shape, warna, ukuran, dan tekstur yang mempengaruhi bobot visual massa, ya, bobot massa visual. Jadi yang namanya balance itu bisa dibentuk oleh bentuk, dibentuk oleh warna, oleh ukuran, atau oleh tekstur. Ya, bisa simetris. Simetris itu seperti cermin, bisa asimetris, tetapi tetap equal visual mass, dan juga perspektif tergantung pada kedalaman. Artinya kedalaman itu kedalaman pandangan ya. Jadi ini visual semacam perspektif visual. Jadi perspektif visual itu pandangan visual. Ini saya baru bisa gabung, mau sholat dulu nggih. Nanti ini dilanjutkan aja. Iya Bu, monggo. Jadi ini adalah terkait dengan perspektif visual. Nah, saya akan memberi contoh. Sudah tak sholat asar dulu. Baru-baru saya ini. Saya lanjut ya. Jadi kita melihat ada dua desain nih, Mas dan Mbak. Desain A dan desain B. Secara kasat mata kita bisa melihat ini tidak balance. Coba saya tanya Mbak Melika, kenapa ini tidak balance, Mbak? Coba. Karena void-nya terlalu banyak ya Bu. Yang di gambar A itu di posisi sebelah kirinya dia terlalu banyak komponennya. Tapi kalau misalkan di sebelah kanannya dia terlalu kosong gitu. Nah untuk yang gambar B, yang di bagian atas itu dia komponennya masuk. Cuma untuk yang di bagian bawah itu dia agak kurang gitu. Ya, jadi kenapa yang A disebut unbalance? Karena apa? Bobot visualnya tidak sama. Yang di sini porsinya lebih besar, yang di sini porsinya tidak sama. Mestinya ini ada ditambah dengan pola. Nah, terus yang kenapa di sini disebut balance? Balance karena bobot visualnya sama. Di sini kita bisa melihat sebuah central axis yang di sebelah kiri, misalnya pun tanamannya, kanopinya tidak selebar yang kanan, tetapi dia dikasih 3. Pun dengan yang berupa perdu. Ya, ini ditambah dengan yang kecil-kecil sehingga masanya sama. Bisa dipahami ya? Ya. Jadi kita harus membuatnya terlihat balance. Contoh saya membuat presentasi ini. Presentasi ini bagaimana saya harus menyampaikan ke mahasiswa. Presentasi ini terlihat balance ya.
Artinya apa? Gambarnya enggak yang di kanan tok, enggak yang di kiri tok. Kemudian bagaimana tulisannya letaknya harus di mana. Nah, itu desain. Nah, balance. Oke. Ini symmetrical balance. Symmetrical itu seperti ini, yaitu mirror image. Lebih arahnya formal dan gampang dibuat. Karena tinggal pakai garis saja di tengahnya. Seperti ini kan bisa ya. Kita bikin garis nih. Kanan dan kiri pasti sama. Ini juga suat kanan dan kiri juga sama. Nah, kalau asimetrik itu informal, balance dibentuk oleh massa visual dan juga bisa dari bentuk yang tadi sudah disampaikan ya, size, color, dan texture. Itu bisa berupa seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini. Ini adalah kalau ditanya, ini balance nggak? Balance. Ini balance nggak? Balance. Kenapa? Karena bobot visualnya sama. Kalau bobot visualnya sama, balance artinya dia asymmetrical balance. Ya. Tetapi kalau misalnya dia kanan kiri komponennya sama, dan seperti cermin serta formal, maka mirror image ya disebut symmetrical balance. Nah, kemudian perspective balance, apa tuh perspective balance? Jadi perspective balance itu di mana ada background elemen yang memiliki bobot visual yang dibentuk oleh sejumlah elemen dan juga warna. Contohnya seperti ini. Jadi kayak apa ya yang namanya perspective balance itu. Jadi komponennya itu dibentuk massal. Ada kerombolan gini loh, Mbak Mas. Nah, ini perspective balance. Nah, ini seperti ini. Berupa massa, massal. Nah, bersifat massal. Saya akan beri contoh secara desain. Nah, ini contoh. Ini symmetrical. Symmetrical tuh kayak ada axis center. Ini symmetrical. Symmetrical balance itu berarti kanan dan kiri sama, sama. Ini sama. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Gitu ya. Tapi non asimetrikal ini balance nggak? Balance. Balance. Tapi dia asimetrikal. Karena bobot visualnya sama, namun komponennya beda. Ini prinsip desain yang sebenarnya beruntung sekali ya mendapatkan ilmu ini, karena ilmu ini berada di ilmu dasar tingkat 1 untuk arsitek lanskap. Jadi seperti arsitek, jadi nanti kalau ngobrol dengan arsitek tuh udah paham prinsip ini sebenarnya sama aja di arsitek bangunan juga di arsitek lanskap atau arsiteknya outdoor ya, tentang alam yang sudah saya sampaikan. Jadi mesti ada yang namanya skala dan proporsi, kemudian ada balance, itu tuh penting. Karena kalau kita di rumah juga, misalnya kita lagi nata furniture atau nata kamar, tentu kita juga memperhatikan kan, nggak mungkin kita pakai lemari yang kita tidak bisa jangkau, ya. Kita pasti, aku bisa nggak yang bungkuk, masa aku pakai lemari yang harus pakai kursi ya kan, ngambil tuh nggak mungkin. Nah itu namanya scale proportion. Itu kalau di indoor. Gampangannya kalau di outdoor pun demikian. Kemudian untuk proporsi juga sama, kemudian untuk balance pun juga kita sama. Kok masih ada ruang kosong di kosan ya, di pojok, kita kasih apa ya, gitu, supaya balance. Itu namanya prinsip desain. Nah, kemudian contoh lagi. No, plants are separated. Jadi ini di sini tanamannya terpisah-pisah. Benarkah? Enggak benar. Yang benar, ini kita sedang membentuk apa tadi? Perspective balance. Jadi keseimbangan perspektif visual. Ini bisa dilihat beda. Kita orang awam aja yang nggak belajar tentang ilmu-ilmu arsitek, ngelihat kiri dan ngelihat kanan, itu rasanya lain. Yang kiri itu kok pisah-pisah, ini nggak boleh seperti ini.
Tapi ketika dia dipasang massal dengan tanaman-tanaman yang misalnya sama, kemudian kita kelompokkan, maka ini menjadi sebuah kesatuan yang membentuk perspektif balance. Gitu ya. Kemudian yang ini. Yang ini juga kurang balance. Kenapa Bu kok kurang balance? Kayak sebenarnya sama Bu, kalau saya lihat ini dan ini beda loh. Kenapa? Karena tanaman yang sama, nih tanaman similar plants itu terpisah ya. Yang balance itu tanaman yang sama kita kelompokkan seperti ini. Kalau terpisah seperti ini nih, ini nggak balance, maka harus disatukan jadi seperti ini. Ini juga 1, 2, 3, ini terpisah, ini jadi 1 seperti ini. Ini 1, 2, 3 ya, di sini nih 1, 2, 3. Oh terpisah, maka di sini disatukan. Seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada pertanyaan tentang balance dulu sebelum saya lanjut ke, karena slide-nya banyak sampai 27. Saya lanjutkan dulu ke contoh balance. Gabung Bu Yeti ini. Monggo. Iya. Saya sedang membahas prinsip desain, Bu. Ini baru Ah sampai iya, lengkap ini. Saya juga belajar. baru sampai balance. Jadi balance simetrik, asimetrik, sama perspektif balance. Terus harus bisa membedakan mana yang balance dan yang enggak, gitu ya. Oh ini ngumpul dan tidak ngumpul ya kelihatannya ya. Iya. Tanaman sejenis Jadi ngumpul. Iya. Jadi yang ini kan sebenarnya kita tuh kan kalau balance itu bisa, tadi saya ulang sedikit, kalau balance itu bisa berupa simetrik, yaitu menggunakan axis center, seperti ini cermin, ini symmetrical. Asimetrikal boleh, tapi bobot visual harus sama. Nah, komponennya beda nggak apa-apa, tapi bobotnya sama. Kemudian kalau perspektif balance itu adalah pandangan kita yang dibentuk oleh features dalam yang kita tata itu massal, jadi nggak boleh terpisah-pisah gitu ya. Seperti ini kan berarti nggak balance, ini balance, ini nggak balance, ini balance. Ya, nah, ini sepertinya yang bawah ini sebetulnya penggunaan tanamannya sama, jumlahnya sama, tapi yang kanan lebih bagus karena massal itu ya. Iya, jadi ini namanya kelompok menjadi satu. Iya. Jadi balance itu ada 3, simetrik, asimetrik, sama perspektif. Nah, perspektif itu bisa dibentuk kalau kita itu punya massal ya, dari feature kita massal. Jadi misalnya kita punya bougainville itu 3 ya, tapi kita naruhnya bougainville gitu ya. Ini manggis misalnya, kan lucu. Jadi harusnya bougainville. Ya. Ini prinsip desain yang kadang orang tuh melewatkan tentang hal ini. Nah, ini contoh tentang masih tentang balance, yaitu ini contoh yang simetri seperti ini. Ini contoh yang asimetri. Kemudian kita bisa juga balance itu berupa bilateral, artinya bisa dilipat jadi 2 dengan komponen yang sama. Tetapi bisa juga cross axial. Artinya cross axial itu bisa dilipat jadi 2 bagian. Seperti kalau kita anggap tapak kita atau lahan kita itu kertas, maka yang disebut dengan yang disebut dengan balance cross axial itu bisa dilipat jadi 2. Kalau radial itu kayak kertas bisa dilipat banyak seperti ini yang simetri, ini bentuknya seperti ini. Directionally itu kita mengarahkan ke focal point. Jadi kalau didesain, nanti kan saya pengennya Bu sebenarnya teman-teman bisa mendesain taman rumah, menggambar taman rumah ya. Jadi misal nanti sebenarnya setelah ini ada ini, kalau masih berlanjut, ini ada simbol-simbol. Jadi simbol ini tuh simbol focal point. Kalau didesain nanti kalau ngobrol-ngobrol sama arsitek itu jadi agak-agak mudeng gitu ya, Mbak dan Mas yang ada di sini itu poinnya plus banget. Ini adalah simbol pohon. Ini bersinggungan kanopinya ini seperti ini. Ini simbol pohon. Simbol pohon. Kalau simbol tanaman konifer yang misalnya itu seperti ini. Ini pohon yang berkanopi. Nah, seperti ini. Ini gambar desain ini pohon. Kalau gambarnya titik ini adalah lawn atau rumput, hamparan rumput. Rumput. Ya.
Kalau ini sudah ada artinya sendiri. Ini adalah perkerasan atau deck. Biasanya seperti ini adalah deck. Deck itu dari kayu ya. Kemudian ini biasanya adalah paving block. Jadi kita sudah punya, kita kalau Ada orang ini ya, ada tanda-tanda khusus ya iya yang sudah bisa menunjukkan melihat ini sendiri. apa. Oke, itu tadi soal balance ya, sudah. Sekarang kita ke rhythm atau ke irama. Jadi yang disebut dengan irama itu adalah semacam kalau kita menyanyi ya, menyanyi itu ada nadanya. Jadi punya semacam dia bisa dibentuk oleh repetisi, pengulangan. Saya kita nyanyi itu mesti ada refnya, ada refrainnya. Sama dengan taman. Itu pasti ada rhythmnya, ada iramanya. Iramanya itu bisa dibentuk dengan repetisi atau pengulangan. Jadi repetisi atau pengulangan itu adalah penggunaan feature yang berulang sehingga membentuk pola. Jadi dia bisa feature-nya itu nggak harus soft material ya, tapi bisa hard material dan itu membentuk pola. Kemudian dia juga ada alternation. Alternation itu adalah semacam perubahan ya. Perubahan dari sekuen feature. Jadi misalnya feature-nya itu berupa soft material. Kita bisa feature-nya itu berubah-ubah seperti ini. Nah, panjang, tinggi, sedang, pendek. Nah, itu alternation. Kemudian gradasi. Gradasi itu merupakan transisi dari kualitas satu ke yang lainnya. Itu dibentuk oleh yang namanya tekstur. Tapi kalau kita banyak sekali repetisi, itu akan monoton. Tapi kalau sedikit repetisi juga bikin bingung, gitu ya. Sehingga kita harus buat rhythm atau irama yang jelas terhadap desain kita. Jadi itu repetisi itu bisa dibentuk juga oleh bentuk, material, ukuran, tekstur, dan juga warna. Ini kita bisa melihat repetisi yang ada di sini, ini dibentuk oleh apa ini namanya ya, paving ya, oleh bebatuan ya, hard material ya. Ini di sini ada repetisi, repetisinya bentuknya ini seperti ini. Nah, seperti itu bentuknya. Jadi ini direpetisi, diulang-ulang gitu. Nah, ini repetisinya di sini. Ini sebenarnya batu aja sih, batu yang ditata gitu ya. Tapi terlihat indah. Kadang tuh kita kalau nggak punya belum tahu tentang prinsip desain nata batu, misalnya kita punya space gini ya nata batu gini aja lah, biasa aja sih. Gitu. Tapi kalau orang udah tahu prinsip desain, maka kita buat pola dulu. Misalnya polanya dengan repetisi ya. Saya gini lah, gini. Oh iya, saya mengingatkan, desain itu tidak boleh lancip ya. Harus bulat. Jadi kalau lancip itu lengkung ya, minimal yang lengkung iya. ya. Ini bisa kita repetisi, ini kita tata. Dan ini yang besar dulu, kecil. Nah, seperti itu. Nah, repetisi itu dari teksturnya, dari warnanya boleh nanti di sini, boleh. Ya. Kenapa Bu nggak boleh gini? Ini kenapa nggak boleh? Karena ini akan sulit dalam pemeliharaan. Mempertahankan supaya tetap lancip sulit ya. Iya, dia akan sulit dalam pemeliharaan. Oke, kita lanjut tuh contohnya untuk rhythm. Mungkin ada contoh yang kurang ini Bu, yang kurang apa tadi, yang kurang ritmenya kurang itu seperti apa contohnya? Ya. Ini kita mau melihat rhythm ini dari graduation in size dan dari ukuran dan tipe tanaman. Ini contoh irama. Jadi punya irama ya. Jadi nggak kecil langsung gede ya, tapi kecil dulu, kemudian sedang, kemudian semi sedang, kemudian besar. Ini adalah irama. Kalau dilihat secara tampak itu seperti ini. Jadi kalau misalnya ada orang nih di taman, tiba-tiba langsung gini tanaman gede gini, wah itu nggak rhythm, berarti nggak irama. Mesti butuh apa Bu? Yang di sini butuh ground cover dulu.
butuh perdu dulu, baru tanaman yang tinggi. Nah, ini seperti ini. Ini orang. Nah, dan retem ini bisa dibentuk oleh elemen yang macam-macam. Bisa juga dari pattern atau bentuk-bentukan yang kita dari konstruksi yang akan kita buat ya. Bisa juga simetri, boleh seperti ini ya. Ini irama. Jadi iramanya kotak, segitiga, kotak kecil, nanti diulang lagi. Kotak, segitiga, dan seterusnya. Tetapi kalau terlalu banyak irama itu akan monoton. Jadi kita harus memecah ke focal point. Setelah irama, harus ada focal point. Kalau enggak, orang akan bosan. Focal point itu misalnya dalam satu jalur itu tidak hanya satu misalnya. Nanti di sana ada lagi tuh focal point yang mau kita tunjukin. Nah, itu kita pakai irama lagi. Nah, iramanya berbeda lagi boleh. Jadi kayak kita bikin lagu tuh nadanya lain-lain gitu. Jadi enggak membosankan gitu. Itu namanya irama. Misal irama dulu ada yang ditanyakan, mungkin Mbak Melika, Mbak Astrid, atau Mas Abdul Jabar, silakan. Yo, ini bagus banget ini. Irama. Focal point tadi harus satu ya Bu Yeti ya? Dalam satu sequel bisa satu, nanti bisa berulang. Misalnya kayak gini Bu, kita ada di suatu taman bermain. Taman bermain itu tentu saja vokal poinnya akan banyak, atraksinya akan banyak dalam taman bermain. Yang pertama mungkin Ibu akan menonjolkan playground. Kemudian di next selanjutnya lagi, saya ingin menonjolkan kolam. Nah, boleh, tetapi di setiap antara atraksi itu harus ada irama gitu Bu. Kalau contohnya taman rumah nggih, kita contoh taman rumah. Ini kota aja kecil, kita kan taman rumah sekarang tuh pada kecil-kecil, rumah minimalis lah. Kita ada dua, kebetulan ownernya tuh pengen ya, saya pengen punya tanaman air. Oh, terus saya juga tapi pengen punya lampu. Wah, dua-duanya adalah potensial untuk jadikan focal point. Maka kita yang pertama pasti membentuk pola dulu ya. Membentuk pola yang berirama. Mungkin kita bisa membentuk pola itu bisa dua ya, bisa organik, bisa juga yang kotak-kotak gitu boleh, terserah, tergantung sama keinginan owner ya. Dan juga itu tergantung selera. Nah, kita akan membuat ini tidak boleh putus ya. Tidak boleh putus satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti ini polanya. It's okay, tapi kita harus melihat bobot visual. Kemudian taruh mana nih? Nah, kita akan membuat irama, Bu. Iramanya mungkin di sini adalah tanaman-tanaman kecil dulu. Kemudian bolehlah saya kasih yang namanya itu tadi si ibunya pengen tanaman air misalnya. Untuk tanaman air, habis itu di sini dikasih semak dikit lah. Kan harus ada yang namanya transisi dan alternation tadi. Nggak bisa langsung tinggi, itu nggak bisa. Nah, peralihan dari satu ke lampu, misalnya karena lampunya memang bagus, ditaruh sini nih. Peralihan dari satu ke sini, kita harus bikin irama. Kita bikin irama baru, Bu, yang berbeda. Boleh seperti ini? Boleh. Tetap harus berirama ya, maksudnya harus Iya, ada yang... Bu. Iya. Nah, ini mungkin tanaman gedenya boleh. Jadi harus begitu. Ini launnya atau rumputnya. Gitu. Nah, nanti yang habis dapat kuliah ini tuh harus lumayan harus kreatif, seneng. Habis ini harus bisa, minimal di rumah nih ya, dibikin kayak apa gitu. Harus bisa. Nah, ini irama. Next adalah paling penting adalah unity. Unity itu adalah kesatuan ya. Jadi kesatuan yang konsisten, terdiri dari berbagai macam karakter, ngeblend jadi satu, dan dia membentuk satu yang harmoni. Jadi nggak bisa tuh, saya sempat minggu kemarin menyampaikan, yang disebut unity itu nggak boleh ceplok-ceplok ya. Jadi kalau tukang taman itu kan saya suka geli gitu ya. Kalau kadang ceplok-ceplok tuh, aduh ini ada apa Bu? Saya punyanya bromelia, ya udah taruh, udah lupa aja dia. Oh, karena dia nggak punya prinsip desain. Nah, perbedaannya setelah ikut kuliah ini jadi tahu prinsip desain. Saya tadi menyontohkan kita menata kamar aja kan perlu prinsip desain ya, balance, unity. Nah, yang pertama pola dulu, pasti pola. Sekarang saya nggak mau pakai
nggak mau pakai organik Bu, saya pengen yang kotak-kotak karena saya pengen bergegas, pengen semangat ya. Oh boleh. Kalau pengen semangat tentu saja kita harus menggunakan garis-garis yang tegas. Bikin pola dulu. Oh, misalnya polanya gini. Polanya gini. Nah, bisnisnya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, ini namanya unity, satu kesatuan. Oh, tadi saya contohkan ini. Saya contohkan di sini nih. Nah, ini unity. Jadi ini satu kesatuan. Polanya maple, Bu. Ini pola daun maple. Ini seperti ini. Boleh seperti ini. Buat layout-nya dulu, siluetnya dulu dibuat. Seperti ini. Baru diisi. Ini namanya unity. Ini namanya unity. Ini satu kesatuan. Gitu, Bu. Seru kan, Bu? Iya. Ilmu baru nih. Harus kuliah lagi saya ini benar. Jadi unity itu yang pertama diperoleh dari konsisten ya. Di konsisten terus semua komponen tuh nyatu ya. Nggak bisa pecah-pecah. Seperti tadi saya sampaikan, saya mau kotak. Oh boleh kotak, tapi isilah kotak-kotak ini. Ini hanya gambar khayal. Khayal aja. Setelah ini diisi planter box boleh. Boleh, isi aja planter box seperti ini ya. Contohnya saya isi planter box. Wah, biar menarik saya isi planter box. Isinya apa? Terserah yang berbunga. Oh, di situ suasananya cerah, Bu. Mataharinya terus-menerus. Saya akan kasih misalnya nih apa? Jangan iris yang pendek-pendek aja dulu. Jadi kan ingat harus ada gradasi alternasi. Jadi nggak boleh ya, sini tinggi, sini rendah. Sini rendah itu kayak nggak kuliah di desain. Sini rendah dulu ya. Boleh diisi bunga bokor atau hidrangea ini boleh. Oh kalau hidup di situ ya, kalau cocok lah. Contoh ini cuma contoh. Di sini apa? Harus yang lebih tinggi. Belilah dia misalnya semak atau perdu. Kalau di sini sudah berbunga, jangan taruh berbunga lagi. Ya. Taruh yang berdaun ya. Taruh yang berdaun. Apa? Perdu atau yang tingginya itu lebih tinggi dari si dia. Nah, setelah itu baru kasih tanaman yang besar, penaung. Nanti diulang di sini. Diulang boleh, ini boleh, tapi bosan orang. Bosan, kasihlah yang kecil-kecil. Iramanya berubah lagi. Kasih kecil-kecil, baru kasih semak gitu. Nanti boleh ini lagi kapan, Bu? Kapan itu di sini? Karena akan bosan orang habis ini kayak anak kecil. Habis ini enggak ya. Kita pakainya planter box lagi misalnya di sini. Jadi ini contohnya yang nyata seperti ini kan polanya kotak-kotak ini pola loh. Pola khayalnya dulu itu seperti ini. Diisi dia. Isi. Oh, saya nggak mau langsung tanaman, maunya langsung ini. Boleh, tapi penuh. Ini juga ya seperti ini. Ini juga pola khayal. Itu berarti begini, saya lihat kan tadi tanaman kecil, agak tinggi lagi, kemudian tanaman besar. Artinya kalau kita menanam di taman itu, ukurannya harus sudah optimal ya. Misalnya pohon, tapi adanya masih kecil tuh, gitu gimana? Bisa nggak? Boleh. Memungkinkan nggak itu? Atau harus karena besarnya belum ada atau mahal, udah aja pakai yang kecil, nanti kan jadi besar begitu. Ya, jadi memang Bu dalam mendesain itu kita memperhatikan ukuran maksimalnya, bukan pada saat awal. Karena kita akan melihatnya itu tidak pada awal. Kecuali kita punya proyek. Nah, proyeknya itu pengen langsung kelihatan. Nah, otomatis kita pakai yang ini yang sesuai, wah langsung kelihatan ya memang mahal ya kan. Tapi itu ukuran yang kita beli. Namun kan kita bisa membeli yang murah-murah saja nih yang 3 ribuan satu polybag. Nanti tumbuh kok ya sabar sedikit, nanti bagus ya seperti itu. Jadi ada yang langsung bisa bagus karena sesuai dengan ininya ya, ukuran yang sebenarnya gitu ya ada. Ada ya seperti itu. Jadi ini tuh unity itu mendasari kita itu ini kelihatan estetis atau enggak itu pada prinsip unity. Jadi ketika kita punya apa ya, punya balance tadi yang keseimbangan, kemudian skalanya itu juga pas, kemudian menarik, itu tergabung di unity ini gitu ya. Jadi dari desain itu di unity gitu. Seperti itu. Nah ini contoh ya.
Unity itu bisa kita bentuk dari yang namanya repetisi. Tadi sudah saya sampaikan, oh diulang dong iramanya. Nah, ini contoh yang jelek. Kok kayak gini? Ini kayak tukang taman yang kita suka minta tolong itu. Jadi kayak gini, perlu udah ditandur mriki mawon gitu kan, ke gini enggak. Tapi ini unity. Nah, ini disatukan interkoneksi dengan yang namanya tadi saya bilang pakai pola. Nah, interkoneksi ini membuat mata kita mengarah secara smooth dari satu elemen ke elemen yang lain. Itu namanya interkoneksi. Jadi rasanya itu ya mungkin kalau kayak saya karena sudah terbiasa ya jadi apa nih nggak bagus gitu ya karena langsung apa sih ini nggak unity banget gitu ya. Jadi dia core-nya dari desain gitu. Karena ceplok-ceplok gitu tuh nggak unity. Nah, kemudian juga bisa dicapai dengan repetisi. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada repetisi berupa tekstur ya, kemudian berupa bentuknya. Ini bisa bareng ya, bareng-bareng. Itu jangan ini tuker ini, atasnya ini, ya itu nggak pas. Kemudian ya kayak kita nge-match-in baju aja sih, ada coklatnya, ya udah sama-sama dengan coklat gitu ya. Kemudian juga bisa menggunakan semua bentuk, colors, dan juga tekstur yang berbeda dari tanaman. Nah, seperti itu. Kemudian repetisi juga harus ada ya. Repetisi itu seperti ini, tapi tidak seperti yang saya sampaikan kayak anak SD. Ya pohon, kecil-kecil-kecil. Ya pohon, kecil-kecil. Bukan. Tetapi memiliki irama yang teratur ya. Iramanya kayak nada teratur. Enggak do, re, mi, re, do, re, mi, re, do kan enggak. Tapi kalau kita nyanyi lagu, apa denger lagunya siapa kan enak gitu. Nah, itu kan antar irama. Nah, pengulangan pada elemen-elemen lanskap membentuk satu unity itu menciptakan suatu unity atau tema. Contohnya seperti ini. Atau ini ada temanya. Ini bentuknya Mbak dan Mas. Ini bentuknya ini diisi ya. Bentuknya awalnya ini. Kita akan melihat. Kalau lihat apa ya? Gor Bung Karno dari atas GBK itu bentuknya kan bisa dilihat dari atas. Nanti langsung kalau udah kuliah ini itu pola awalnya seperti itu. Kemudian diisi gitu. Nah, itu contohnya. Ini contoh. Ini nggak ada kesatuan nih seperti ini, pecah-pecah. Ya, ini sama untuk tone-nya, warnanya, atau teksturnya, atau apanya, ini unity. Ini bentuknya, unity itu bisa dibentuk oleh bentuk, oleh tone-nya. Ini enggak unity. Ini kita melihat dari sini ya. Ini awalnya dia bikin pola kayak gini. Dia bikin pola tik-tik-tik. Diisi. Nah, seperti ini isiannya. Ini dari sini dulu. Ini kan isiannya, Bu. Mas, Mbak. Ya. Ya, ini diisi. Kemudian, ini kalau dengan berbagai bentuk yang berbeda dia ngisinya. Kalau ini pakai kontras, ya beda lagi. Boleh loh, saya polanya awalnya ini. Terus saya isi kayak gini boleh, saya isi kayak gini boleh. Bebas ngisinya, tetapi harus ada prinsip tadi apa? Scale, proporsi, balance juga, ya, dan unity. Ini prinsipnya harus masuk semua di sini. Gitu. Sampai sini dulu, Mbak. Mas, ada yang ditanyakan atau tidak? Karena masih banyak. Ya kan, Mas Abdul Jabar biasanya aktif, Mbak Iya Bu, Melika dan Mbak. ingin bertanya berkaitan dengan, kan biasanya kalau misalkan taman kita juga menjumpai ya Bu, kayak misalkan dia garisnya itu apa ya, awalnya kayak misalkan bentuknya itu tegas, tapi setelah itu kayak ada lekukan-lekukan. Nah kemudian dia secara unity-nya itu gimana ya Bu, biar menyatukan, apakah dia termasuk unity juga? Karena kan ada tegas, kemudian nanti ada yang apa ya, curve juga, curve lines, kemudian straight lines lagi gitu Bu. Itu gimana ya Bu? Terima kasih. Ya boleh. Ya. Jadi bentuk itu sebenarnya bentuk itu atau pola itu kita tentukan berdasarkan dengan tema dulu ya. Nanti yang membentuk tema itu ya bentuk itu. Jadi temanya itu apa? Kemudian sebelum nanti menciptakan sebuah desain kan kita harus menganalisa dulu. Nah, di situ itu baru kita akan kita akan menemukan pola. Apakah polanya harus geometri?
atau polanya harus organik, itu tergantung temanya. Kalau campuran gimana, Bu? Kalau campuran berarti yang mau ditampilkan dari dua ini berbeda. Misalnya kita punya kantor ya. Ini kantor lah, gedung kantor misalnya. Apa yang ingin dicitrakan dari sebuah kantor? Pasti adalah formal ya. Formal. Kalau formal itu ditunjukkan dengan apa? Formal, dengan tegas ya. Iya, strike line. Ya, maka kantor tuh mau saya bentuk kotak-kotak. Ya. Misalnya kotak-kotak gini ya, misal ini. Nah, misalnya focal point-nya di sini. Terus kemudian di kantor itu, Bu, saya di belakang itu ada tempat duduk-duduk atau apa. Untuk menghubungkan interkoneksi antara ini dan ini boleh, menggunakan pola organik pun boleh. Misalnya ini kan yang dimaksud Mas Jabar. Boleh, asalkan ini dalam satu kesatuan, Mas. Ini ada, nggak boleh putus di sini terus ini nggak ada gitu, nggak bisa. Nah, misalnya dibentuk aja. Nah, setelah ini dia taman, misalnya tamannya muter-muter gini, polanya kemudian kita isi di sini. Isi, sana saya sebelah sini mau anu aja lah, Pak, tanaman aja, boleh aja. Asalkan itu tadi saya sampaikan ada prinsip-prinsipnya gitu loh, yang dipenuhi dan bobot visualnya sama. Tetapi meskipun polanya organik, kesan kantor ini tetap akan bersifat formal gitu, Mas. Jadi boleh atau tidak? Boleh, asal unity. Ada interkoneksi antara si pola formal dengan pola geometrik dengan pola organik. Itu ada, transisinya juga ada. Gitu, Mas. Oke. Jadi nggak ada ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Mbak Melika, ada pertanyaan? Mbak Astrid? Belum ada mungkin. Ya, Mbak Astrid? Belum ada. Ya, saya akan memberi contoh ya. Contoh seperti ini. Jadi tadi kan kita sudah belajar ada 3 ya. Skala, scale, dan proporsi. Skala dan proporsi, kemudian adalah balance atau keseimbangan. Kemudian ada unity, dan ada rhythm, ada irama. Sementara kan masih ini. Nah, terus tadi mencapainya gimana? Yang kita tata apa tadi? Yang kita tata adalah komponen taman ya. Ada hard, ada soft. Kemudian kita perlu melihat unsurnya. Ada titik, garis, bentuk, tekstur, warna, dan lain-lain. Nah, ini semua gabung jadi satu. Ini langkah yang pertama pasti adalah membuat apa tadi? Pola. Langkah pertama pasti membuat pola. Pola dulu. Nah, setelah membuat pola, kita baru bisa akan menentukan balance, unity-nya, rhythm-nya, skala dan proporsinya. Nah, untuk menentukan pola ini, maka harus kita analisa dahulu ya. Seperti apa? What clients need? Apa clients need-nya? Kebutuhannya apa? Cuma display? Atau pengen memang untuk taman sekarang produktif? Sekarang lagi model taman produktif ya. Saya sukanya taman yang ada edible garden lah, yang biasa dimaem, tapi tetap indah, nggak pakai anjang. Itu artinya menghasilkan sesuatu ya? Iya. Jadi misalnya kan sekarang lagi edible garden ya Bu, lagi tren ya. Edible garden. Jadi yang enak, langsung bisa dimakan, bisa dikonsumsi oleh keluarga gitu kan. Nah, tapi tetap indah. Nah, ini kita harus melihat, ini akan menentukan soft material kita dan hard material kita pakai apa. Jangan langsung ngeplek-ngeplekin. Nah, begitu dapat uang, begitu dapat anggaran itu didapat dari analisa yang bagus. Jadi ini dan ini itu ditentukan dulu apa sih gitu ya. Nah, ketika kita sudah tahu nih, pengennya tanaman display. Display itu ya kasihlah apalah misalnya yang kecil-kecil, misalnya lantana ya. Lantana.
Merwelia kecil-kecil misalnya, atau Bromelia kalau pengennya memang agak teduh gitu ya. Nah, ini menentukan Bromelia misalnya. Nah, ini kita menentukan pola. Pola itu juga tergantung keinginannya dari si klien state ini. Ada anak kecil nggak? Maka kita nggak boleh pakai material lancip gitu. Kemudian kenapa nggak boleh ya? Nanti kan kena, nanti bahaya dia akan keselamatannya seperti apa. Ada orang tua nggak? Maka materialnya tidak boleh licin. Kemudian ada ini nggak? Apa namanya? Disabilitas nggak? Dan seterusnya. Untuk membuat kayak stepstone aja, ini langkahnya kita hitung, jangan ngarang. 1 meter ya dia akan loncatnya terlalu. Ini enggak skala ya kan. Atau misalnya kan yang di sini misalnya rumahnya di sini. Malah pakai tanaman yang tinggi-tinggi misalnya. Wah, yang mungkin tingginya 1,5 meteran, nutupi rumahnya, pasti nyamuknya banyak. Nah, ini perlu pertimbangan banyak hal. Sehingga nanti menjadi seorang desainer yang handal ya, paling enggak sesuai dengan keinginan klien. Nah, lanjut ke terakhir itu adalah emphasis ya. Jadi emphasis itu adalah dominant feature, hampir seperti focal point ya, seperti focal point. Tetapi dominant feature ini yang digunakan untuk mengarahkan pandangan dan sirkulasi atau aksesibilitas. Nah, jadi tadi sudah saya sampaikan di awal, yang disebut dengan emphasis itu sebentar. Nih, yang disebut dengan emphasis itu adalah feature yang menarik, yang mengarahkan, menarik ya, dan mengundang pandangan untuk memandang ke arah satu. Jadi beda dengan focal point. Jadi emphasis itu mengarahkan pandangan ke focal point, yaitu emphasis. Jadi feature-feature yang mengarahkan pandangan ke focal point. Nah, contoh ya, jadi emphasis itu ngarahnya ke kontras. Kontras itu ya tadi yang focal point itu. Di kontras. Kalau focal point itu dominan feature yang mendominasi dan juga mengarahkan pandangan serta sirkulasi dan membentuk suatu yang menarik gitu ya. Nah, kontras identik dengan point of interest, penyemarak, dominansi. Nah, emphasis itu elemen penunjangnya, mengarahkan. Jadi kalau kita mau menuju ke kolam ikan, aku tuh focal point-nya kolam ikan. Maka mengarahkannya itu pakai tanaman, tapi tanaman itu mengarah gitu ke situ. Enggak asal gitu ya. Nah, kemudian menciptakan daya tarik atau puncak perhatian. Misal kontras bisa bentuknya bulat tengah taman, yang bentuknya focal point dari taman tersebut. Ini contohnya focal point. Ini empasisnya. Ini dia bisa ngarahkan gitu loh. Ini focal point ya, focal point-nya. Nah, ini empasisnya. Oh, itu ada elemen atau feature pengarah. Feature pengarah itu namanya empasis. Nggak bisa langsung tiba-tiba ada focal point, intinya itu. Jadi tiba-tiba ada kosong aja, rumput kosong langsung ada kolam. Nah, itu nggak bisa. Mesti ada pola yang menuju ke dia, gitu ya. Dan itu mengarahkan pandangan serta mengarahkan sirkulasi. Ini contohnya. Ini no dominance, nggak ada dominance. Ini dominance dengan kontras yang berbeda, ini dengan tone yang berbeda. Misalnya lainnya lantana, ini contohnya lantana. Dia kok merupakan ini sendiri, cemara udang sendiri misalnya. Nah, ini dominans lewat ukuran. Lainnya kecil-kecil, dia gede sendiri, ini dominan. Terus dominan berdasarkan bentuk. Lainnya kotak-kotak, dia bulat sendiri. Ini bisa dipenuhi dengan hard material. Jadi kadang-kadang kita tuh nemui begini ya, pola lantai. Pola lantai itu kadang bulat-bulat gitu ya, kecil-kecil. Itu ada bulat lagi gede, bulat-bulat gitu ya. Nah, ini merupakan dominans dengan hard material berupa dominans berdasarkan bentuk. Jadi bisa dibuat dengan
kontras dengan tone ya, tekstur, kemudian dengan ukuran dan juga dengan bentuk. Seperti itu. Nah, ini contohnya kita lihat. Ini contohnya ada water feature misalnya kayak kolam, kemudian ada pohon, ada space kosong, ada sculpture. Sculpture itu baru sudah tahu ya. Sculpture itu kayak hiasan ya, hiasan. Jadi bisa berupa, ini saya contoh sculpture nih. Kalau ditanya sculpture itu apa sih? Ini sculpture ya. Sorry. Nah, ini sculpture. Ini adalah sculpture. Nah, sculpture itu hiasan. Hiasan taman. Bisa berupa patung, bisa berupa ornamen, dan lain-lain. Nih, nah ini contohnya. Jadi kita bisa melihat nih kalau apa namanya desain ini ya. Dalam desain ini kan pola dari ini. Jadi ini polanya ini. Nah, ini ditunjukkan lebih detail di mana sih focal point-nya dan di mana empasisnya gitu ya. Nah, focal point yang ingin dia tunjukkan adalah si water feature. Kemudian ada pohon yang besar di sini, ada space yang dominan di sini, kemudian ada sculpture. Tadi saya sampaikan, boleh kok dalam satu taman ada 4 focal point, boleh. Tetapi focal point itu harus diarahkan pandangan mata dengan irama dahulu gitu untuk mengarahkan ke dianya gitu ya. Nah, ini sama dengan seperti itu. Ini diarahkan ya untuk mengarahkan ke sini, maka dia membentak dengan pola ya. Polanya seperti ini. Dengan polanya. Nah, ini contoh focal point juga nih, focal point di tengah-tengah. Nah, sekarang saya tanya nih sama Mas Abdul Jabbar. Di gambar ini focal point-nya yang mana nih? Di gambar yang bawah itu focal point-nya yang di tengah-tengah itu, Bu. Yang apa sih kayak bentuk bintang kecil itu. Ini mana? Oh, yang gambar yang mana, Bu? Maaf. Ini A, B, C, D, Oh, yang mana? oke, focal point-nya itu yang di A, Bu. Ya, betul. Ya, focal point dibentuk oleh perbedaan apa? Yang membuat dia beda apa? Yang membuat dia beda Size. itu size, ukurannya. Ya. Nah, ini kayak tadi teori yang tadi. Jadi teori focal point itu bisa dibentuk dari apa? Beda. Bisa dibentuk tone-nya beda, size-nya beda, atau shape-nya beda sedikit. Itu bisa jadi focal point. Ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga bisa mengarahkan ya. Focal point itu, kita misalnya tuh focal point-nya mau di mana sih gitu ya. Oh, focal point-nya mau saya letakkan di sini. Maka ketika saya letakkan di sini, kita harus merencanakan sirkulasi empasisnya yang mengarahkan untuk menuju ke focal point-nya gitu ya. Nah, kita bikin dulu nih polanya. Nih yang tadi Ibu Prof Amin tanyakan. Ini ada focal point-nya tuh boleh banyak, boleh. Ini gambar focal point itu gini ya. Ini 1, 2, 3. Kita bikin polanya dulu, orang jalannya kemana ya? Oh, dari sini dia akan lihat ini, dia akan lihat sini, kemudian lihat ini. Ini juga bisa nih lihat sini, ini bisa lihat sini, yang ini bisa lihat sini. Nah, yang ini sirkulasi ini, bentuk sirkulasi ini kita arahkan. Nah, arahnya itu disebut dengan empasis gitu ya. Jadi pengarahannya itu dengan empasis itu gitu ya. Dengan apa? Ini kita isi. Isinya ya tidak boleh, tapi tanaman yang dominan, lebih dominan dari si vokal ya. Atau kita ngisinya sama vokal point semua, nggak boleh. Jadi vokal point itu harus berbeda, baik berbeda, boleh bentuknya, boleh warnanya, boleh teksturnya, boleh materialnya, boleh juga misalnya jenisnya, itu boleh. Tetapi tidak boleh sama. Empasis itu dibentuk untuk mengarahkan ke vokal point, dibentuk oleh tanaman boleh, oleh hard material boleh, gitu. Tetapi harus bersifat unity dan berirama, gitu ya. Ya, seru ya Bu. Ya, ya. Nah, ini contohnya saya mau tanya sekarang karena tadi kita sudah mengenal prinsip desain. Yang pertama adalah apa tadi? Skala ya.
Bentar, bergerak sendiri. Yang pertama adalah skala. Kemudian apa tadi? Unity, irama atau rhythm ya. Kemudian balance. Kemudian impasis. Nah, sekarang saya tanya yang Mbak Astrid dulu. Satu saya tanya, balance apa tidak? Atau tidak? Kalau balance, balance apa? Apakah asimetrik? Apakah simetrik? Atau perspektif? Ya, coba Mbak Astrid. Ya, Mbak Astrid. Halo Bu, terdengar suara Ya. saya? Mohon maaf. Ya, ya. Jadi menurut saya Kedengaran. itu balance. Karena dari sisi kiri maupun kanan itu kayak komponennya beda, tetapi ininya sama. Apanya yang sama? Apa ya tadi? Komponennya beda, tetapi antara yang kiri sama yang kanan itu sama. Nah, kalau untuk bentuknya sendiri, menurut saya itu asimetrik. Ya, jadi ini memang betul. Ini balance. Alasannya yang lebih tepat, balance betul, asimetrik betul. Tapi kenapa asimetrik? Karena satu komponennya tidak sama, namun bobot visualnya sama. Ini masih kaitan dengan kuliah yang sebelumnya. Visual sama ya. Komponennya Jadi, berbeda, tetapi bobot visual sama ya. betul. Itu adalah asimetrik. Sehingga orang melihatnya ya, it's okay lah, nggak masalah itu. Dan satu yang kita bisa lihat adalah unity-nya. Dari sini langsung terlihat, balance terlihat, unity-nya terlihat. Menurut Mbak Melika, unity itu terlihat dari apanya? Kesatuannya terlihat dari ini, Ibu, perpaduan antara hard materialnya kemudian dan soft materialnya gitu. Dari apanya, Mbak? Dari hard materialnya dan juga soft material yang digunakan. Ya, yang pertama unity itu dilihat dari polanya. Kesatuan. Ada yang terputus satu sama lain? Nggak ada yang terputus. Jadi ini dilihat, ini pola dasarnya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah ikut kuliah ini, pasti akan tahu dalam satu desain, itu pola dasarnya apa dulu sih. Kayak bikin rok itu loh. Nyambung berarti gitu ya. Nggih, yang disebut dengan unit Nyambung. itu nyambung satu sama lain, enggak pedot. Jadi Nggak ini pedot ya, nggak pedot. nggak pedot gitu ya. Jadi nggak boleh gini ya, sudah ini aja. Terus ini apa? Kan nggak diisi, harus diisi gitu. Oke, gitu ya Mbak Astrid ya. Sekarang yang terlihat banget juga adalah terkait itu tadi unity. Oke, yang terlihat adalah empasisnya. Mas Abdul Jabar sekarang gilirannya. Apa tuh empasisnya dilihat dari mana? Empasis itu kan tadi dijelaskan ya bahwa dia feature yang mengarahkan ke focal point. Kayaknya ini focal point-nya itu kan di tengah, bukan Bu, yang lingkaran itu. Oh, betul. Ya, Nah, betul. Maka berarti empasisnya itu ya yang mengitari lingkaran itu dibentuk apa ya, gimana jelasinnya? iya, paham. Yang Ini ya empasis mengarahkan, iya, empasisnya itu garis bisa itu. sirkulasi ini Sirkulasi jadi melingkar. ya dibentuk oleh tanaman dan dibentuk juga oleh hard material gitu ya. Nah, udah Iya, mulai Bu. paham ya? Ya, oke. Next kita coba lagi, satu lagi semakin rumit ya. Ini. Jadi kalau orang bilang, oh cuma nata tanaman tuh gampang, plak ya nggak tahu ilmunya ya kan. Ternyata ilmunya banyak loh gitu kan. Dari prinsipnya seperti apa. Yang pertama apa yang paling bisa terlihat Mbak Melika? Yang paling bisa terlihat dulu. Unity. Pinter, betul. Kenapa unity?
Karena kalau misalkan saya lihat tadi kan polanya tuh tergambarnya udah benar-benar terpampang nyata gitu, Bu. Bulat gitu. Iya, betul, betul, betul. Jadi memang betul. Yang terlihat pertama adalah unity. Nggak ada garis yang putus ya, Mbak. Jadi dia merupakan garis-garisnya itu lingkar-lingkar dan itu satu kesatuan. Kalau lihat dari atas aja udah bagus banget gitu ya. Nanti kita coba lihat view-nya kalau ada gambar dari atas. Kemudian yang kedua, saya ingin tanya sama Mas Abdul Jabbar, yang terlihat lagi apa Mas dalam gambar ini? Prinsip desain apa? Iya, di situ mungkin prinsip desain yang selanjutnya itu ada apa ya, irama mungkin, Bu. Di situ kan ada pohon-pohon yang bulat-bulat itu. Betul. Dari apa itu? Irama dibentuk oleh repetisi ya? Iya, Ya kan? repetisi berulang. Oleh berulang, oleh ulangan. Ya, ini yang bisa terjadi. Jadi kasat mata itu yang penting ketika ikut kuliah tuh jadi paham gitu ya. Oh, kayak gitu ya. Kita next lagi. Ini contoh real yang lebih gampang lagi yaitu taman rumah yang akan kita buat ya kan, nantinya akan kita buat bersama-sama. Ini desainnya. Ini desainnya. Ini jadinya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini polanya itu ada polanya. Ini polanya terlihat. Unity tidak, Mbak Astrid. Mbak Astrid? Mbak Astrid, Unity enggak ini? Unity. Kenapa kok Unity? Iya. Karena itu membentuk kesatuan. Terus juga dengan repetisi. Ya, kesatuan ya, Unity. Kemudian selain Unity, apa yang bisa terlihat Mbak Melika? Dari ini aja. Ini saja. Selain Unity, apa yang bisa terlihat? Mungkin balance ya, Bu. Ini saya gambarnya kebalik ya. Ini harusnya yang sebelah sini ya. Jadi ditukar gitu, keputarnya salah. Ya balance. Oh, iya. Balance itu dilihat dari apa, Mbak? Simetrik atau asimetrik? Simetrik, Ibu. Simetrik ini. Simetrik itu kalau komponen sama ya, dan seperti kita ada mengaca ya, seperti bercermin itu baru simetrik. Axial center, ini enggak sama ini, enggak sama. Berarti asimetrik. Iya. Asimetrik karena komponen beda, bobot visual sama. Ya, bobot visual sama, komponennya beda. Nah, seperti itu. Ini saya baliknya, gambar kebalik. Ini harusnya yang di sebelah sini. Ini harus Mbak ada ini ya. Harusnya yang di atas. Ya. Kemudian apalagi Mas Abdul Jabbar kira-kira menganalisanya dari sini aja deh, tanaman aja yang bisa dilihat apa nih Mas Abdul Jabbar nih kira-kira yang bisa dilihat. Di situ bisa terlihat ya adanya apa ya, irama atau ritme di mana. Pinter. Betul. Ya. Betul, Kan itu pohon terus kecil-kecil dulu, kemudian pohon yang sedang perdu, kemudian pohon yang lebih tinggi. Betul. Yes, benar. Mudeng. Oke. Betul. Paham ya? Oke. Kita lihat lagi nih. Ada yang lebih, ini juga taman rumah ya, semua taman rumah. Ini backyard tapi panjang ya. Kemudian tamannya di lingkungan ya seperti ini ya. Nah, ini juga apa yang bisa terlihat di sini? Apakah balance-nya itu simetrik, asimetrik atau perspektif visual? Mbak Astrid dulu yang di gambar ini. Sorry. Yang kanan ini ya? Iya, yang kanan. Yang ini. Di layar saya masih tadi, Bu. Yang ini. Yang ini. Yang Iya. Unity. Apa ya? Unity, boleh, betul. Dibentuk oleh garis. Oke, ini unity. Kemudian balance. Balance-nya apa? Simetrik, asimetrik? Asimetrik. Asimetrik, ya betul. Bisa membedakan ya. Kemudian Mbak Melika, apalagi yang dilihat dari desain ini?
ritmenya ya, Bu? Irama, betul. Iya, dari apa? Nih ya, kecil-kecil jadi satu Dari ya. ukuran. Terus tanaman-tanaman yang sejenis jadi satu berirama, ya kan? Terus kecil, sedang, besar, ya. Enggak kecil langsung besar gitu kan? Enggak. Nah, itu contoh. Nah, ini contoh yang ini contoh yang simetrik ya. Oh ya, simetrik ini. Ini contoh simetrik. Ini contoh asimetrik. Tapi tetap balance, enak dilihat ya. Ini juga contoh yang asimetrik. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Nah, sekarang tugasnya. Nah, tugasnya tetap pakai objek satu. Objek pertama yang dulu diajukan untuk tugas 1, tugas 2, tugas 3 tetap sama, tetapi identifikasi prinsip desainnya. Jadi akan terus kepakai gitu. Jadi tugas 1 apa? Tadi gambarnya kan kalau Mas Jabar ya Sri Gunting itu ya. Kemudian Mbak Melika itu yang kemarin ngambil dari detik atau apa, nggak apa-apa. Dilihat prinsip, kalau misalnya ada yang tidak sesuai, tolong disampaikan dalam uraian komentar. Jadi komentar bebas. Kadang-kadang kan, di mana gitu ya. iya betul, tidak sesuainya ada di mana gitu. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau mungkin Prof. Amin yang mau nanya. Ini saya rugi nih setengah jam. Tadi ada melatih jadi instruktur. Ini besok ada ini Bu, sambil promosi ini ya, nah, ada Ya. live IG. Live IG ya, Iya. Kamis jam 7 ini tentang kenapa saya minta tolong Mas Yuda, karena Mas Yuda ini kan pengalaman di praktisi ya, dan Mas Dimas ini sekarang lagi aktif mengerjakan taman rumah. Maka teman-teman kalau ingin tahu taman rumah desainnya seperti apa, boleh ikut live Instagram Kamis Wajib ikut ini Bu. Ya, itu sudah saya wajibkan ikut. Oh ya, karena ini tentang taman rumah, nanti outputnya kan di situ ya. Iya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sambil kita selesai untuk hari ini mungkin? Mas Abdul Jabar, Mbak Melika, atau Mbak Astrid. Nanti kalau mau cari buku, mau minta buku ini boleh saya share. Saya kan acuannya dari buku ini. Boleh. Nanti. Ya. Yuk, ada yang bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Saya ada yang miss sedikit nih karena tadi nggak ikut awal-awal. Nanti materinya ya Bu. Boleh. Ini materinya materi lengkapnya. Ini saya cerita banyak tentang scale proportion. Ibu tadi belum hadir. Iya, belum ini, belum Jadi join. materi senang sekali, menyenangkan. Bu Yeti, ini saya mau matur minggu depan. Besok itu saya berangkat ke Pontianak untuk masuk hutan. Wow, okay. Karena eksplorasi durian, dapat dana dari BRIN. Nah, itu saya itu baru datang lagi tanggal 1. Sehingga kan materi minggu depan itu kan kosong. Karena saya juga posisinya nggak tahu apakah ada sinyal atau tidak. Maksudnya posisinya sedang di hutan, apa sedang ini belum bisa saya prediksi gitu loh. Kalau Bu Yeti nambah gimana? Kalau gitu Bu, saya kan saya tuh sebenarnya pengen ya Bu, ini sambil sharing Bu. Saya pengen teman-teman tuh bisa benar-benar sampai desain ke sebuah taman rumah. Jadi boleh besok itu saya lanjutkan setelah ini harus ngapain gitu. Jadi setelah desain, jadi gini adik-adik mahasiswa, semula kan Bu Yeti itu kan 3 kali. Cuma setelah saya mengikuti, saya juga merasa ini penting sekali agar komplit gitu loh. Karena kan sebetulnya secara keilmuan saya kan tidak mendapatkan ilmu itu. Jadi hanya meraba-raba, kira-kira begitu. Jadi tidak totalitas. Nah, minggu depan saya juga ada tugas, jadi saya nggak ikut. Tapi tadi tetap saya kan mesti Mas Jabar ceritain apa nanti bisa ke anak-anak. Jadi nanti kamu wajib menceritakan ya Mbak Melika, Mbak Astrid.
Dan Mas Jabar itu khususnya minggu depan. Saya sudah sampaikan, wah ini rugi kemarin anak-anak yang sebetulnya kan yang ikut 10 Bu Yeti, tapi kan semua ikutnya itu kan ikut ini apa yang magang itu, pokoknya kegiatan-kegiatan yang di luar sehingga tidak bisa ikut real. Ini rugi kalau nggak ikut. Makanya ini menarik sekali menurut saya juga tambah ilmunya, meskipun saya punya dasar-dasarnya, tapi kan oh ternyata gini ya, ternyata gini. Artinya detailnya itu seperti ini, itu saya baru paham. Saya juga mengikuti itu tambah ilmunya gitu. Jadi saya harapkan sih saya nanti pendekatan khusus ke mana, ke pimpinan itu kalau boleh itu bukan hanya 3 atau 4, kalau bisa lebih banyak lebih baik gitu loh. Nanti mungkin yang terakhir-terakhir kan lebih banyak ke praktek. Nah, praktek itu rencananya kan mau saya ajak anak-anak juga ke tempat Bu Yeti gitu loh ininya, karena cuma bertiga kan saya punya mobil yang cukup lah, kalau cuma dengan sopir kan 5 orang, jadi bisa gitu loh. Seperti itu Bu Yeti. Nah minggu depan terus terang saya nggak janji juga saya bisa gabung atau tidak, karena besok siang saya sudah perjalanan berangkat, mampir sebentar di Jakarta, kemudian saya langsung ke Pontianak gitu Bu. Jadi nanti ini anak-anak terlantar, oleh karena itu mohon mohon bantuannya supaya ilmunya nggak putus ya Bu Yeti ya. Bersedia ya Bu Yeti? Dengan senang hati saya boleh minta tolong. Senang sekali. Saya gini, Bu Yeti itu sebetulnya kan kepala dinas, tapi ngajarnya melebihi dosen ini karena apa? Karena praktisi. Loh, karena praktisi kan karena langsung ketemu dengan hal-hal yang real di lapangan, itu kan juga memperkaya untuk menyampaikan, sehingga saya kira siapapun yang mengikuti kuliah ini pasti mudeng gitu loh. Kalau perlu saya woro-woro, kalau bisa anak lain yang pengen ikut meskipun tidak kuliah, maksudnya bukan ikut kuliah tapi ikut mendengarkan gitu, eman-eman soalnya. Iya. Itu ya Bu Yeti. Jadi minggu depan begini, minggu depannya lagi kita pikirkan lagi. Saya mau pendekatan ke pimpinan juga. Karena ini Bu Yeti, ini kan ada materi berkaitan dengan kewirausahaan yang bagaimana mengkompilasi komponen apa saja di dalam satu pertamanan itu. Ada yang nursery dan seterusnya. Nah, ini saya kan nanti ada proyek yang harus mereka buat, mereka posisinya mau jadi apa, nanti merancang juga begitu. Seperti itu. Boleh Bu, izin Bu, minggu depan boleh menyediakan milimeter blok ya. Kita mau bikin pola. Oh iya, udah. Ya, karena saya nggak ikut, tadi anak-anak berarti. Boleh Bu, nanti saya mau share screen, saya ajari dari awal, kemudian nanti bisa prinsip desain itu kita tuangkan dalam gambar itu seperti apa. Nanti saya akan buat 3 kasus, yaitu rumah sederhana, tipe 5, kemudian tipe 90 dan tipe di atas 90. Nanti seperti yang umum untuk developer seperti apa. Nah, besok teman-teman bawa milimeter blok aja nggak apa-apa. Sama pensil. Ya, Mas Jabar, Mbak Mailika, Mbak Astrid setelah itu dapat proyek dari saya. Benerin taman rumah saya. Ayo, tantangan loh itu. Saya tuh sudah bosan dengan tamanku. Soalnya bukan taman, nggak sempet ngerawat. Baik Bu Yeti, nanti berarti bawa apa Bu Yeti tadi? Cuma milimeter blok. Ya, nanti online Mas Jabar satu persatu boleh share screen hasilnya dari kita coba satu persatu saya ajari dari tipe 45. Oke, ya. Baik Bu, terima kasih. Gitu, ya, baik, terima kasih Bu Yeti dan adik-adik. Tadi ada tugas dari Bu Yeti juga. Kemudian minggu depan bawa milimeter blok, karena mungkin kemungkinan besar saya nggak bisa ikut karena posisinya masih di tengah hutan, maka kalian wajib men-share mengajari saya juga nanti, ya, seperti itu. Demikian Bu Yeti, terima kasih. Karena ini udah maghrib, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih Terima kasih Bu. Prof, Bu Yeti. Ya, sama-sama, sama-sama. Mari. Oke.